untuk kita boleh membawa yang terbaik. Biar pagi ini kita boleh mengangkat setiap puji dan sembahnya bagi nama Tuhan. Maya Tuhan, pagi ini Tuhan Kau yang pimpin setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu sekali lagi Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Bapa, biar Kau sendiri Tuhan yang boleh hadir dalam hidup setiap kami. Mari biar hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan Kau yang bawa kami Tuhan masuk lebih dalam Tuhan. Biar kami Tuhan boleh berjumpa dengan-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalam pujian penyembahan kami mau berjumpa dengan Engkau Bapa. Mari siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hidup kami Bapa untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Biar Roh-Mu Tuhan yang memenuhikan setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhikan setiap hidup kami Tuhan pagi ini. Hialalama ya syekirana nama ya sataka ya ranana. Hialalama ya syek. Hialalama ya sataka la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 . Hialalama ya syek. Kami datang Bapa, namanya Syekh. Kami datang padamu Tuhan pagi, menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kita bayar Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Aku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Biar kami datang padamu Tuhan pagi hari ini, menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut.
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Biar kami serukan haleluya, haleluya bagi anak domba. Perbuatanmu tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Yesus hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Sitting on the throne. Come you now with many crowns, you every glorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kau yang layak Tuhan. Kaulah anak gembala yang bertata setiap kami Bapa. Can you know it? Everything you everything. I live it I live. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy, worthy, worthy is the Lamb, sitting on the throne. Now you know it, many crowns, you every dawn. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah.
diri tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata ya pagi ini kami bersorak Tuhan di dalam nama-Mu. Dengan segenap hati kami Bapa dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Serukan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, jalannya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak. Mari pagi ini sama-sama serukan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Biar pagi ini Tuhan, Kau yang kami sembah dari anak domba. Setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, ku percaya Allah Bapa domba. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah pelindungkan. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya, mari katakan ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Buat kami percaya Engkau lah Allah Tritunggal dalam hidup kami Bapa. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Kami percaya karena Kau bangkit bagi setiap kami dengan darah anak domba. Ku percaya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan pagi ini, kuasa kebangkitan-Mu yang membebaskan kami. Ku percaya, sekali lagi katakan, ku percaya Allah
berikan hormat kami Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah, hormat bagi ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Haleluya, 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 ketiganya. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi ini Bapa, kuasa darah-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu yang membuat kami hidup dan membebaskan setiap kami Tuhan. Oleh darah anak domba kami percaya darah-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Darah-Mu Tuhan yang membebaskan, membangkitkan kami Tuhan pagi hari ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Kuasa darah-Mu yang tercurah atas setiap kami. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Katakan oleh darah anak. Kita iblis dikalahkan, dihancurkan. Domba. Sekarang telah tiba, kami terima keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Mari pergi oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, kami katakan iblis kami kalahkan, kuasanya kami hancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Iblis dikalahkan, dihancurkan. Mari serukan dengan iman kita pagi ini, katakan oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak. Mari serukan oleh darah
Dengan kuasa-Mu Tuhan kami katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah-Nya. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dia. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya. Sekali lagi, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah-Nya. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari umat Tuhan bersatu pagi ini. Mari kita semua, umat pilihan Allah, amin, dengarlah panggilannya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang, bukan bangkit. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Biarlah kami bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Mari bangkit pasukan Tuhan, mari bangkit umat pilihan Allah. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. 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 Mari bangkitkan iman kami Tuhan pagi ini. Sebagai umat pilihan Allah, kayak mau bangkit, kayak mau mendengar panggilan-Mu Tuhan. Berdoa, berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau sudah tetapkan yang terbaik untuk negeri kami Indonesia. Kau sudah merancangkan dan merencanakan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Bagian kami pagi ini Tuhan, kami berdiri, kami berdoa,
mengucapkan doa, mengucapkan berkat atas bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, masa kejayaan, masa keemasan atas bangsa kami sebentar lagi Tuhan akan datang Tuhan, menghampiri negeri kami Indonesia Tuhan. Mari Bapak pagi ini, kami mau berdiri, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Mari saudara pagi hari ini, biar setiap pribadi mengucapkan doa, mengucapkan berkat yang terbaik, mengucapkan firman untuk negeri kita Indonesia, negeri yang kita diami, negeri yang sejak kita lahir ada. Mari pagi hari ini bagian kita berdoa, memberkati, mengucapkan firman atas bangsa kita Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan ucapkan firman atas Indonesia. Ku ucapkan firman atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Ku ucapkan firman Tuhan, ku ucapkan firman atas Indonesia, biar kamu dan bagi Indonesia kami berdiri pagi ini Bapak. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri, biar pagi ini kami mengambil bagian kami Tuhan, berdoa untuk negeri ini. Sesuatu yang besar akan terjadi Tuhan, dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi Indonesia, bagi Indonesia Tuhan. Biar pagi ini dari kota Sion kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, biar yang terbaik yang daripada Tuhan saja yang terjadi atas negeri kami Indonesia, dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan. Mari pagi ini dengan sepakat kita ucapkan berkat atas Indonesia. Ku ucapkan berkat Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat. Kami berdoa Tuhan, biar ada shalom Tuhan atas negeri kami Indonesia, ada damai sejahtera atas Indonesia. Ucapkan shalom, ku ucapkan shalom atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, biar dari hari ini sampai tahun depan Tuhan ada shalom-Mu yang dinyatakan atas negeri kami. Di dalam pemilihan presiden kami berkata, shalom Tuhan ada atas negeri kami. Bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan
ini kami berkata Tuhan, grace and glory ada atas bangsa kami. Sucilah Indonesia, penuh kemuliaan-Nya. Mari Bapa, kami berdoa Tuhan pagi ini, liputi negeri kami dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh, mari sepakat pagi ini, full grace atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Bapa. Indonesia penuh kemuliaan. Mari katakan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang belajar atas bangsa kami, biar Tuhan yang menggaul atas negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kemuliaan. Mari pagi ini dengan mengangkat tangan kita mau katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Ini doa kami Bapa pagi hari ini. Ini seruan kami Tuhan. Kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Biar ada panci-panci nama Tuhan atas bangsa kami. Engkaulah Allah Yahweh, Engkaulah Allah Jehovah atas negeri kami. Engkaulah Adonai atas bangsa kami. Pujilah, sucilah, 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 Tuhan. Mari Bapa, berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Oh, biar panci-panci nama-Mu ada atas negeri kami. Allah Jehovah, Shalom, Adonai. Oh, Yahweh, Bapa. Pagi ini Tuhan kami berdoa, kami deklarasikan, Engkaulah Allah El-Shaddai, Shaddai. Mari Kau hembuskan Tuhan, Kau hembuskan dari surga turun menyentuh bumi. Yahweh, Rabbah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest. Mari sedukan Yahweh, 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 hembuskan Tuhan kuasa kesembuhan. Elohim, Kau Maha
Engkau yang menyediakan Bapa. Engkau yang berjalan di depan kami. Mari katakan Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, ya Tuhan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mari hembuskan Tuhan dari surga turun menyentuh bumi. Sekali lagi katakan Yahweh, 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 Rabbah, Elohim, Mari biar dari surga turun menyentuh bumi Tuhan. Kuasa kesembuhan, kehadiran-Mu Bapa. Panci-panci nama-Mu Allah Jehovah atas hidup kami. Mari biar dari pagi ini surga terbuka atas tempat ini, atas kota Sion, atas bangsa Indonesia. Amin. Biar yang dari surga, yang ilahi, yang supernatural, mari Kau turunkan Tuhan, Kau turunkan Tuhan. Kami berdoa pagi ini Tuhan, terus Kau jagai negeri kami. Tidak ada satupun siasat si jahat yang berani mengutak-atik negeri ini Tuhan. Gak ada satupun perbuatan-perbuatan yang licik yang bisa menghancurkan negeri ini. Biar pagi ini Tuhan kami berkata, ada tembok firman Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Ada tembok perlindungan Tuhan atas negeri kami Indonesia. Sehingga gak ada satupun Tuhan yang bukan dari Tuhan yang bisa masuk ke negeri ini. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, hembuskan Tuhan, hembuskan Tuhan. Hembuskan Tuhan keilahian-Mu Tuhan atas negeri ini. Yang gak pernah kami bayangkan, yang gak pernah bisa kami prediksi.
Engkau Tuhan yang akan mengerjakan dengan sangat dahsyat atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Biar kami Tuhan terus mengambil bagian kami setiap pagi berdoa, mengucapkan berkat dan firman untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Mari siapkan setiap kami untuk kami boleh mendeklarasikan setiap firman-Mu. Biar apa yang kami perkatakan Tuhan di dalam nama Yesus terjadi dan tergenapi. Amin. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1. Kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut, dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. Amin. 2. Seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan, Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batinia, Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut, dan udara, serta tidak ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Amin. 4. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga. Kehidupan dalam mukjizat, kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Biniah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik.
Ruah Yahweh Daat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Jiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh, firman jadi daging. Amin, amin, amin. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur kalau setiap hari terang-Mu menyinari kami Tuhan. Engkau membuat mata kami boleh melihat jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Dan kami boleh mengenali bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami selalu berharap akan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang akan mengolesi mata kami dengan minyak-Mu, supaya kami dapat jelas melihat apa yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang terang Kristus. Itu terang Kristus yang kita ini membutuhkan mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Maksud saya bukan penglihatannya, bukan. Mata untuk melihat. Kita punya mata jasmani dan kita sebagai manusia roh kita punya mata rohani. Ya, mata rohani ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan tunjukkannya. Kita juga tahu bahwa di dalam kita menjalani hidup ini, kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hidup kekal adalah mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus yang Bapa utus, dan mengenal rohnya. Dan kita lihat Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ini doa Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita untuk mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu. Terus 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi bagi orang-orang yang Tuhan kuduskan, itu Tuhan menentukan bahwa ada kekayaan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk melihat kekayaan kemuliaan Tuhan itu kita membutuhkan mata rohani. Ya. Ketika Allah membuka mata kita, kita nih akan dapat melihat. Kita akan dapat melihat perasaan-perasaan. Lihat, jadi bukan merasakannya. Kita lihat, jadi secara mata rohani ini melihat perasaan kita kok begini gitu. Ada rasa tidak aman, ada rasa rendah diri, ada rasa kayak terancam, terintimidasi gitu ya. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu ketika menyerang diri kita, kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Tapi ketika Allah membuka mata kita, maka kita tahu bahwa semua itu dampaknya terhadap yang kita lakukan. Misalnya gini saudara, kalau orang yang tertekan, orang yang terintimidasi gitu ya, orang itu enggak betah gitu tuh. Seperti gini, waktu pertama-tama saya lahir baru gitu ya, saya ada di dalam satu lingkungan, gitu ya, masih asing buat saya. Jadi saya tuh nggak enak gitu, nggak nyaman gitu tuh, nggak nyaman. Kayaknya
orang-orang tuh asing buat saya gitu. Jadi betapa nyamannya saya kalau saya ada salah satu orang yang kenal dan saya bisa deket dengannya. Makanya kita kalau ada orang baru datang, orang yang baru-baru gitu, yuk kita ulurkan tangan kita bahwa kita welcome sama dia. Nah, ada rasa tidak aman. Tapi setelah mengenal Tuhan, ya, kita tahu, oh, rasa tidak aman itu bukan Tuhan yang berikan. Sebab Tuhan itu memberikan kepada kita rasa di mana kita nih merasakan bisa dikasihi gitu. Kasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh sesama gitu tuh ya. Nah, tapi hal yang membuat kita tidak aman itu bukan dari Tuhan. Dampaknya kita mau maju mundur, lihat orang sudah mukanya berbeda, udah masang tembok, nanti dulu, tunggu dulu. Kalau itu keadaan saya waktu dulu saudara. Jadi buat melangkah nanti dulu, nanti orang itu barangkali gimana gitu saudara. Jadi penuh curiga. Nah, itu enggak benar ya. Itu membuat tidak aman. Ada juga orang yang seperti ini. Dia diangkat Tuhan. Dia juga baru-baru kenal Tuhan. Nah, dia di lingkungan yang menurut dia cuma beberapa orang yang dia kenal. Dia takut, tidak berani memandang dan tidak berani membuka mulutnya. Umpama dia disuruh berdoa, nggak berani saudara. Seperti itu, ada rasa tidak nyaman. Ya, jadi hal-hal itu yang melakukan adalah si jahat supaya kita nih tidak bisa maju ya. Nah, kalau kita lihat ya, terang Tuhan itu adalah Tuhan menerangi mata hati kita supaya kita ini bisa ngerti apa yang sedang terjadi, apa yang harusnya kita ketahui. Tapi kita harus mengenal Tuhan ya. Nah, kuasa pewahyuan Kristus itu yang mampu mematahkan benteng pertahanan kita. Itu kuasa pewahyuan. Jadi benar-benar kita ini butuh pewahyuan Tuhan. Butuh sekali saudara. Tiap hari mestinya kita berdoa, Tuhan berikan kami pewahyuan-Mu. Kalau saya selalu ingat kenapa Petrus Agung kalau berdoa selalu bilang terangi mata hati kami supaya kita bisa melihat gitu ya. Nah, itu kita harus tahu ya, musuh kita itu tidak menghendaki kita mengenal kebenaran. Jadi kalau kita merasa tersandet-sandet dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kita tahu bukan manusia yang membuatnya, bukan siapa-siapa, tapi musuh kita. Karena musuh kita tidak menghendaki kita kenal kebenaran lebih lagi. Jadi saudara jangan sampai terhalangi oleh apapun kondisi yang saudara hadapi. Jadi seperti wanita yang sakit pendarahan, ada 2 orang wanita yang disebut yang dapat nubuatan seperti seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya, pokoknya dia merangsek tujuannya, fokusnya cuma Yesus, menjamah Yesus, kuasanya mengalir. Kita juga gitu, jadi jangan tersendat-sendat. Waduh, orang itu menyinggung saya, waduh orang itu sudah memarahi saya, waduh orang itu ngomongnya pedes sama saya, udahlah saya mundur, jangan. Itu semua tipuan si jahat yang membisikkan kepada kita supaya kita tidak bisa maju. Apalagi kalau Tuhan sudah menempatkan kita di suatu tempat di mana kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita rugi gede kalau cuma hal-hal itu yang diperlihatkan. Pokoknya fokus kita cuma Tuhan. Kita harus kenal kebenaran dari pewahyuan Kristus. Kenapa kebenaran? Karena kebenaran itu memerdekakan kita, dapat membebaskan kita untuk free untuk bebas berjalan, bebas untuk lari, bebas untuk terbang. Pokoknya urusan kita sama Tuhan. Kita harus kenal kebenaran yang lebih lagi dan lebih lagi akan pewahyuan Tuhan. Nah, tempat yang harus kita capai, pewahyuan yang harus kita capai. Kita nih jangan sampai ada di pelataran aja, cukuplah saya sudah lahir baru, cukuplah saya sudah penuh Roh Kudus. Enggak, harus terus. Tuhan sudah menyobek tirai, kita harus lebih lagi ke dalamnya, terletak jauh di dalam roh dan hanya dapat ditemukan kalau orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab ada firman ngomong
Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Misalnya saudara, dari dalam gelap akan terbit terang. Kita semua pernah mengalami ada di dalam gelap. Maksudnya ada dalam gelap nih, kita ada dalam persoalan di mana masalah kita tidak terselesaikan. Kok ketemu lagi yang gak enak, ketemu lagi yang gak enak. Nah itu kita ada dalam gelap. Tapi Tuhan bilang dari dalam gelap akan terbit terang. Kalau kita ngerti pewahyuan ini, kita akan bisa berkata ketika kita ada dalam gelap, Tuhan, aku percaya terangmu bercahaya di dalam diriku. Kegelapan harus menyingkir. Terus menerus diperkatakan. Setiap rema yang kita terima, kita harus perkatakan untuk kita ini menerobos. Sebab kalau Tuhan memberi rema, misalnya ada satu penghalang, Tuhan kasih rema, kita terus terobos. Nanti dinding itu pecah rontok gitu tuh. Tempo hari pernah ada gambar dinding yang dipukul-pukul, kalau nggak salah sudah mulai rontok kan. Sekarang udah rontok. Ia juga yang membuat terangnya, terang Tuhan bercahaya di dalam hati kita. Ingat, kita punya Yesus di dalam kita. Ada roh Yesus, ada kesaksian Yesus. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nampak pada wajah Kristus. Saya baru baca di 2 Korintus, berapa gitu tuh. 2 Korintus 3 atau berapa tadi. Kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Jadi setiap kita harus menyadari kita butuh dilahirkan kembali. Tanpa kita dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan kembali, saudara. Kalau kita dilahirkan kembali, kita punya mata rohani yang bisa melihat. Bukan penglihatan. Penglihatan sih siapa aja yang belum kenal Tuhan pun bisa ngelihat. Tapi yang Tuhan mau adalah pewahyuannya Tuhan itu diberikan. Seperti Bapa memberikan pewahyuan pada Petrus waktu ditanya oleh Yesus. Yesus tanya, siapakah aku ini menurut engkau? Petrus bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang kudus. Dia bisa bilang, perkataan itu diwahyukan oleh Bapa. Nah, ketika kita menerima pewahyuan tentang siapakah Yesus dalam hidup kita, kita harus terus meningkat di dalam pengenalan kita. Kalau saya suka tanya gini sama anak-anak PA, anak kecil ya, suka tanya sama yang dewasa juga saya tanya, siapakah Yesus bagi kalian? Nah, di situ kita bisa lihat pengenalan mereka sampai di mana. Oh, bagi dia Yesus adalah ini, Yesus adalah ini. Semua benar, saudara. Tapi kita harus meningkat di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi. Soalnya dunia sedang penuh tipu sana sini. Jadi kita harus tahu benar-benar ini Tuhan atau bukan. Kita harus terus menerus kenal Tuhan lebih lagi ya. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tuh dia tulis 2 Korintus 3 ya. Tapi saya bukan ini, sebab Tuhan adalah roh dan mana ada roh itu boleh juga ya. Nah, dengan hikmat dan pewahyuan, kalau kita punya hikmat, kita diberi pewahyuan oleh Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk mengalahkan musuh dan menutup pintu bagi perasaan-perasaan tidak aman dan rendah diri di mana musuh membangun benteng pertahanannya. Kalau kita punya rasa yang bukan dari Tuhan, kita diem aja, maka benteng itu dibikin sama musuh, dibangun musuh di dalam diri kita. Suatu saat nanti akan melancarkan serangannya. Seperti itu. Nah, seperti pintu gerbang ya. Kalau kita belajar, pintu gerbang alam maut, pintu gerbang apalagi banyak pintu gerbang kan? Nah, kalau ingat tentang pintu gerbang kota, ada berapa pintu gerbang? Waktu zaman perjanjian lama pintu gerbang itu bagaimana? Nah, sekarang kalau kita
minta Tuhan singkapkan pintu gerbang dalam perjanjian lama. Itu Tuhan apa Tuhan. Jadi ketika kita mau doling, kita bisa tahu pintu gerbang ini ada apanya kita bisa ngancem. Bisa merobohkan setiap pintu-pintu gerbang yang dibangun oleh musuh kita untuk kota kita. Kita harus bisa melakukannya. Kita lihat seperti ini, 2 Raja-Raja 6 ayat 17 yang paling kita bisa bayangkan itu 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa pada waktu Raja Aram menyerang. Elisa punya abdinya itu yang disuruh sama Elisa. Nah, ketakutan, waduh musuh lagi menyerang. Bayangkan saudara, ketika saudara dalam keadaan kejepit, saudara yang lihat apanya? Persoalannya itu kayaknya lebih besar daripada Tuhannya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Begitu bisa melihat, maka abdi Allah itu tidak takut lagi. Dia tidak takut lagi. Oh iya benar, malaikat-malaikat Tuhan sertai kita. Maka kita juga perlu buat kita ini menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, walaupun mata saya belum melihat dengan penglihatan, tapi Engkau sanggup menerangi mata hati kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa Engkau Immanuel menyertai kita. Nah, kita ini menjadi sasaran dari perasaan-perasaan yang tidak enak itu, tidak nyaman itu, tidak aman, adalah karena kita tidak melihat segala sesuatu seperti Allah melihat. Allah melihat bahwa kita ini disertai seperti firman-Nya, aku Immanuel menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kita tidak melihat. Jadi ada rasa, aduh takut, ada rasa seperti itu saudara. Saya akui masih terus belajar akan hal-hal ini. Tapi saya selalu akan berusaha untuk mengingat firman lebih dahulu ya. Nah, seperti gini saudara, orang kan begini, peperangan kan ada di dalam pikiran kita. Perkataan siapa yang mendominasi hidup kita, siapa, dan mengendalikan pikiran kita, pikiran manusia. Misalnya gini saudara, ada seorang sedang dalam keadaan gak enak gitu, dalam keadaan gak enak. Setiap hari yang diperhatikan dari pagi sampai sore dirinya sendiri. Yang diperhatikan adalah penyakitnya. Dan perkataan-perkataan ilmiah dokter, kanan kiri, masuk kanan kiri, semua tentang penyakit gitu ya, dalam penyakit. Otomatis ya pikirannya selalu mikirin penyakit. Mau masukin firman sulit karena dia punya perasaan tidak nyaman dan dia enggak mengerti bagaimana untuk mendobrak. Dikasih tahu pun kayaknya mental, dalam belum waktunya untuk diberitahu. Caranya sudah dikasih tahu tapi dia belum melakukan. Masih fokusnya itu masalahnya. Jadi kayaknya dia tidak menyadarin walaupun dia kasih tahu dalam doa bahwa Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah itu Tuhan yang punya nama di atas segala nama. Saya ngakui nama di atas segala nama baru ngeh ketika saya belajar, ketika saya memberikan sharing di sini gitu. Maksudnya nama di atas segala nama, iya ya. Nama apa sih yang saya takutin? Si A nggak takut, nama di atas segala nama. Si B sakit penyakit, bencana apa? Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama di atas segala. Terus diingat-ingat nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Dan tidak ada nama yang lebih atas daripada nama Yesus. Itu terus dimasukin di dalam pikiran kita ya, dimasukin. Belajar seperti itu saudara. Nah, kita Yesus ada di dalam kita ya. Terang kita harus dinyatakan. Dunia sedang
sedang mulai diremang-remang dengan kegelapan. Kita punya terang. Terangnya kita nih harus dinyatakan. Yesus di dalam kita harus dinyatakan. Firman Tuhan harus dilepaskan. Karena firman itu mencipta. Firman itu menghancurkan. Tuhan menaruh di dalam mulut lidah bibir kita ini perkataan-perkataan untuk menghancurkan, membinasakan, merobohkan, membangun, menanam. Semuanya Tuhan taruh. Kita tinggal memperkatakan dan melepaskan firman Tuhan yang mencipta. Seringkali kita lupa, karena apa? Karena terpengaruh sama apa yang kita lihat, kita dengar. Kayaknya tidak mungkin, kayaknya tidak mungkin. Tapi coba kalau saudara berdoa, begitu saudara duduk, saudara perkatakan, maka itu mencipta. Kita akan terus belajar akan hal ini. Nah, kebanyakan dari kita ini, seperti saya juga ya, kebanyakan dari kita ini menyatakan diri kita yang lama. Diri kita yang lama itu penakut, pemalu, apalagi ya, penakut, pemalu. Ya, saya ingat ada satu anak, saya baru ngerti, saya dibully waktu itu kelas SMP. Dia ngomong saya, tapi saya waktu itu nggak gitu ngerti, karena saya pikir ya memang keadaan saya gitu ya. Tapi begitu saya teringat wah, saya itu ternyata dibully. Saya dibilang begini, dasar penakut sampai terkencing-kencing. Dia bilang begitu sama saya. Dalam hati saya, lah saya tuh iya dulu tuh dibully, baru ngerti itu artinya dibully gitu. Tapi saya sekarang gak akan begitu, karena ada roh Tuhan yang perkasa di dalam saya gitu. Saya harus perkatakan, saya bukan penakut. Takut terhadap apa? Takut terhadap manusia. Waktu itu SD atau SMP saya lupa lah, pokoknya lumayan. Saya memang ketika dia ngomong gitu, dia kan kalau di kelas ngerajai gitu tuh ya. Ya saya kan diem aja, kalau ada orang jadi raja ya udah saya diem aja gitu tuh. Cuma dia ngomong gitu, dasar penakut kamu tuh, sampai terkecing-kecing katanya. Ya Tuhanku, dalam hati saya tuh, ya saya udah kebaskan ya. Nah itu ya, diri kita yang lama. Kalau kita lihat di dalam firman yang tadi itu 2 Korintus 3 ayat 18 begini. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, yang membuat kita itu diubahkan oleh Tuhan. Terus menerus diubahkan. Nah, terus menerus diubahkan sampai menyerupai Kristus, kalau nggak salah sih begitu. Nah, kita ini diubahkan oleh firman yang kita lakukan, diubahkan oleh firman yang kita lakukan. Setelah kita diubahkan, kita harus menyatakan Kristusnya, bukan diri kita yang lemah dan tidak berdaya. Ada kuasa kebangkitan di dalam diri kita. Kita harus tidak sama seperti yang kemarin, tidak sama seperti yang kemarin, tidak sama seperti jam yang lalu. Harus terus menerus belajar dan belajar ya. Kita harus mau berubah ya. Nah, kalau terang, kita tahu terang menyingkirkan kegelapan yang menyelubungi. Itu baru terang. Terang menyingkirkan kegelapan yang menyelubungi. Tapi terang pewahyuan itu akan memusnahkan kegelapan yang ada. Terang pewahyuan, jadi benar-benar kita butuh terang. Karena apa? Dunia sedang gelap. Kita butuh terang pewahyuan. Apa itu terang pewahyuan? Terang Kristus. Apa itu terang Kristus? Terang dari yang diurapi. Apa itu yang diurapi? Firman Tuhan. Tuhan berikan saya firman untuk saya menghancurkan, memusnahkan segala kegelapan yang ingin menyelubungi keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dunia, bahkan dunia ya. Nah, kita benar-benar jangan mau terkendala dalam kita mengejar kebenaran. Yeremia 24 ayat 7. Tuhan akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, kata Tuhan. Yaitu bahwa akulah Tuhan, jadi tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Mereka akan jadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tuhan beri kita hati yang baru. Tuhan beri bangsa ini hati yang baru untuk mengenal Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh menjadi umat Tuhan. Dan Tuhanlah
yang namanya Yesus dapat menjadi Allah mereka. Dan kita berdoa agar pertobatan benar-benar terjadi ya. Kita tahu mata rohani kita, mata hati kita, pengertian kita akan dapat melihat perkara-perkara yang tidak pernah dapat dilihat oleh mata jasmani. Makanya dikatakan gini, manusia jasmani tidak dapat menilai manusia rohani, manusia roh nggak bisa menilai manusia rohani. Kita beda dengan mereka. Jadi mereka cuma lihat sebatas keberadaan kita, tapi yang di dalam kita mereka tidak bisa lihat. Dan itu tidak dapat dihancurkan. Seperti pintu gerbang alam maut tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun. Oleh apapun, tidak. Pintu gerbang yang bukan pintu gerbang alam maut. Pintu gerbang alam maut itu tidak bisa menghancurkan pintu gerbang yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita ya. Ingat, peperangan berlangsung dalam pikiran. Jadi perkataan siapa yang mendominasi kita, yang mengendalikan kita, dialah yang akan mengendalikan. Apa pikiran kita dikendalikan oleh apa? Oleh persoalan kita, nanti persoalan kita terus menerusnya akan mengendalikan kita. Kita hendaknya tahu bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus, dan biarlah pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita nanti mengalami kebebasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat terakhir kita akan ingat Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu berarti kalau Yesus yang memerdekakannya, bukan manusia. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jangan sampai kita ini sudah merdeka, tapi kita masih punya hal-hal yang kita ngerasa kayaknya ini saya belum lepas loh, kayaknya ini belum lepas loh, saya harus ini. Enggak saudara, kita harus, apabila anak itu memerdekakan, ya apabila Tuhan Yesus yang memerdekakan, maka kita pun benar-benar merdeka. Kita harus senantiasa mengingat akan setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada kita. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini berbicara tentang dibukakan mata. Ya. Tadi diterangkan tentang Elisa yang merasakan mau ditangkap dan dikatakan, Tuhan bukalah mata rohaninya. Saat itu bujang ini tidak melihat. Elisa lihat, bujangnya tidak melihat. Tetapi saat dia memperkatakan dan berdoa, maka terjadi sesuatu. Kuasa perkataan. Jadi dalam menghadapi apapun yang saat-saat ini kita hadapi, terutama dalam menghadapi panasnya saat-saat ini saudara, saya percaya saudara itu pasti merasakan. Tadi malam kan tiba-tiba ada petir yang nggak tahu kalian dengar atau sudah tidur. Petirnya itu sampai luar biasa. Ya, saya sampai terbangun dan saya katakan, Tuhan, ini mau kiamat gitu. Ya, mau datang kok kayaknya aku tuh mencengkam banget. Tapi udara panas. Ya, kita bersyukur di tempat ini. Ada seorang pendoa yang mengatakan kepada saya, Cik, bisa enggak ya kalau kita itu minta sama Tuhan, ada suatu kayak kelambu ya, melingkupi akan dunia ini, sehingga panasnya itu tidak terlalu panas yang kita rasakan. Saya bilang bisa saja ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan kau yang akan menyelubungi akan bumi ini.
engkau bisa untuk melakukan semuanya itu. Singkapkan mataku untuk melihat caramu bekerja untuk melindungi hidup kita. Ya, bisa. Kuasa perkataan minta disingkapkan. Sampai dimanapun saudara berada, ya. Nanti saudara bisa merasakan kok udaranya rada beda ya. Sedangkan sebetulnya biasa. Ya. Minta sama Tuhan kuasa perkataan, minta disingkapkan mata kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi di masa-masa saat-saat ini, supaya dimanapun saudara berada, ya, mungkin mau tidak mau saudara harus pergi untuk kerja dan sebagainya, ya, harus naik beca mungkin, ya, harus naik Gojek mungkin, ya, panas. Tapi saat engkau menghadapi akan hal seperti itu, ya, saudara bisa mempunyai perkataan, singkapkan mataku Tuhan untuk melihat ada tudung yang menudungi saya, ada tudung yang menudungi akan kota ini, sehingga kota ini tidak mengalami kebinasaan atau kepanasan yang terlalu sangat kuat ini, ya. Hari ini kita berdoa supaya benar-benar Tuhan singkapkan mata kita untuk melihat perkara-perkara yang ajaib buat bangsa dan negara kita, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan selama 1 jam Tuhan. Kami mengucap syukur tentang penyingkapan mata, biar mata kami menjadi terang, bahwa Engkau yang berjanji melindungi kami, menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Dalam menghadapi keadaan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena di kota ini masih ada hujan. Kami berdoa untuk seluruh negara ini. Kami berdoa buat negara-negara yang lain yang mengalami Tuhan panas terik dan sungguh-sungguh sangat membahayakan. Kami berdoa Bapa, selamatkan bangsa kami, selamatkan dunia ini. Jikalau semuanya itu belum waktunya, biarlah Engkau menyelimuti Tuhan akan bumi ini dengan selimut yang daripadamu, sehingga panas ini bisa ditahan, tidak sampai membinasakan daripada umat manusia. Terima kasih untuk doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Engkau cengkeram hatinya Tuhan. Engkau kuasai pikiran dan jiwanya, supaya di dalam menengentaskan, menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2024, benar-benar Tuhan dilakukan dengan Finistrong. Kami berdoa supaya semua program yang diadakan bisa diteruskan oleh penerusnya Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu atas bangsa ini menjadi nyata. Kami sungguh merindukan Bapak, semua kekayaan tambang maupun apapun laut, kekayaan alam bumi Indonesia ini dapat dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Bapa, kami sungguh merindukan keamanan, kami merindukan Tuhan kemakmuran buat bangsa dan negara ini. Karena mau tidak mau, negara ini Kau anugerahkan buat bangsa ini, biar seluruh bangsa ini menikmati apa arti kenikmatan daripada berkat yang Engkau berikan.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan membuat damai sejahtera-Mu bagi seluruh partai-partai maupun calon-calon presiden. Minta anugerah-Mu turun Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta anugerah-Mu selubung terjadi dalam setiap keluarga kami, sehingga dilepaskan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan hari ini Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Kami minta di dalam nama-Mu, kami terima daya tahan tubuh yang baru. Kami terima dan kami masukkan dalam tubuh jasmani kami, sehingga bersenyawa, sehingga tubuh jasmani kami ini ya Tuhan, ada sesuatu kestabilan, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan, memasuki akan mata kami, telinga kami Tuhan Yesus, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan, dan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Kau berkati akan tangan kaki kami Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami ini melakukan segala sesuatu pekerjaan kami hari ini, dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Berkat-Mu kami terima dengan utuh, dan kami boleh menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.